Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Khairunisa. Saya dari Prodi PG PAUD semester 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait ilmu filsafat. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas konseptual bagi ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, rasional, dan bernilai. Nah, poin pentingnya ada menjaga eksistensi ilmu pendidikan atau ontologis. Filsafat ilmu membantu menjawab apa objek dari pendidikan. Contohnya, manusia sebagai makhluk belajar, perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Dengan ini, pendidikan tidak sekadar praktik, tetapi bidang ilmu yang jelas objek kajiannya. Poin kedua ada menjamin keilmiahan atau epistemologis. Filsafat ilmu menguji metode penelitian pendidikan, validitas teori belajar, cara memperoleh pengetahuan. Misalnya eksperimen, observasi, refleksi. Karena tanpa ini, pendidikan bisa jatuh menjadi sekadar opini atau kebiasaan. Dan poin yang ketiga ada meneguhkan nilai atau aksiologis. Pendidikan selalu terkait nilai, moral, budaya, tujuan hidup. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak netral, tetapi membentuk karakter, mengarahkan manusia menuju kebaikan. Dan untuk itu, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap ilmiah sekaligus bermakna secara manusiawi. Selanjutnya, ada poin kedua terkait pendidikan bermakna sebagai penguat filsafat ilmu. Hubungannya bersifat dua arah. Pendidikan yang bermakna tidak sekadar transfer ilmu, justru memperkaya filsafat ilmu. Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama ada memberi konteks nyata. Filsafat ilmu tidak berhenti di teori, praktik pendidikan, atau kelas kurikulum, interaksi guru dan siswa, menjadi laboratorium hidup. Yang kedua ada memunculkan pertanyaan baru. Contohnya, apakah semua siswa bisa belajar dengan cara yang sama, atau apakah teknologi mengubah hakikat pengetahuan? Dan poin ketiga ada mengembangkan paradigma baru. Dari praktik pendidikan lahir pendekatan seperti konstruktivisme, humanisme, atau pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, artinya pendidikan menjadi sumber refleksi empiris bagi filsafat ilmu. Selanjutnya ada poin ketiga, yakni filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Nah, di sini kenapa disebut pisau analisis? Karena mampu membedah masalah pendidikan dari 3 sudut utama. Yang pertama ada ontologi atau apa yang dikajinya. Contohnya seperti pertanyaan apa hakikat belajar atau apa itu peserta didik, objek atau subjeknya. Contoh masalahnya seperti apakah siswa hanya penerima ilmu atau pencipta pengetahuan. Yang kedua, ada epistemologi atau bagaimana cara mengetahuinya. Nah, pertanyaannya yaitu metode apa yang tepat untuk mengajar atau apakah hafalan masih relevan. Contoh pada masalahnya itu terjadi pada perdebatan metode ceramah versus pembelajaran aktif. Dan yang ketiga ada aksiologi atau untuk apa ilmu digunakan. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa tujuan pendidikan dan nilai apa yang ingin dibentuk. Contoh permasalahannya, apakah pendidikan hanya untuk kerja atau untuk membentuk manusia yang utuh. Dan poin keempat ada terkait contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikanologi. Nah, yang pertama ada dalam kebijakan pendidikan. Poin 1 ada kurikulum berbasis kompetensi. Contohnya berangkat pada epistemologi, pengetahuan harus aplikatif bukan hafalan, dan pendidikan karakter harus berbasis aksiologi terkait pendidikan harus berbentuk nilai. Dan poin keduanya ada dalam kurikulum. Nah, ini ada terkait pendekatan konstruktivisme, yaitu ontologi siswa adalah subjek aktif, sedangkan epistemologi pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Contoh implementasinya seperti diskusi kelompok atau project based learning. Poin ketiga ada dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar tetapi memfasilitasi belajar, dan siswa diajak berpikir kritis bukan sekadar mengingat. Contoh konkretnya seperti debat kelas untuk melatih argumentasi dan refleksi diri setelah belajar. Dan yang keempat ada dalam penelitian pendidikan. Nah, penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya refleksi epistemologis tentang cara memperoleh kebenaran. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena pada hakikatnya filsafat memberikan arah dan kritik, sedangkan pendidikan memberikan bukti nyata dan perkembangan. Hubungannya seperti kompas dan perjalanan. Tanpa kompas, pendidikan kehilangan arah. Tanpa perjalanan, filsafat kehilangan makna. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.